Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Etika Bisnis kelas A akan membahas materi mengenai nilai dan prinsip anti korupsi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Siva Tasya Salsabila dengan NIM 400111421650071. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmawati dengan NIM 400111421650072. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syifa Az-Zahra dengan NIM 400111216501002. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Wahyuning Tias dengan NIM 4001421650108. Berbicara mengenai korupsi, Indonesia ini berada pada peringkat 96 dari 180 negara pada Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2022. Indeks Persepsi Korupsi itu merupakan sebuah penilaian indikator korupsi di suatu negara yang dilakukan oleh Transparency International. Nah, dengan adanya data tersebut bisa disimpulkan bahwa kasus korupsi di Indonesia itu masih sangat besar. Dan ada beberapa faktor terjadinya korupsi itu sendiri. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Sekarang kita akan membahas nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah nilai kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur itu dapat diartikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur juga bisa dikatakan bahwa perkataan yang dilontarkan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Jujur itu adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang. Salah satunya adalah kita sebagai mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran ini ibarat seperti mata uang yang berlaku di mana-mana, termasuk di dalam kehidupan kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademi maupun sosial, akan banyak dampak buruk yang akan didapat oleh si mahasiswa tersebut. Contoh kejujuran itu sendiri adalah tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Nilai yang kedua yaitu kepedulian. Menurut Sugono, peduli itu berarti mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian itu sangat penting bagi setiap orang, khususnya kita mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di kampus maupun di masyarakat. Nah, sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa itu perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya. Ada quotes dari Marian Wright Edelman. Dia mengatakan bahwa you really can change the world if you care enough. Kita bisa benar-benar merubah dunia jika kita cukup peduli. Jadi, kenapa kepedulian itu sangat penting? Karena faktanya, kepedulian yang kita miliki itu bisa mengubah dunia, bisa mengubah seorang atau bahkan hidup seseorang. Kepedulian yang kita miliki bisa menciptakan kehidupan yang aman, yang tentram dan damai. Kita sebagai mahasiswa online saat ini, kepedulian itu bisa kita wujudkan dengan menyimak dengan baik apa-apa yang dijelaskan oleh dosen pada saat kelas tentunya. Yang ketiga adalah kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depan kita, karena pada saat nanti atau di masa depan atau bahkan pada saat kita mulai kuliah, kita ngekos, kita tuh dituntut untuk mengatur kehidupan kita sendiri. Apalagi nanti di masa depan kita sudah bekerja, kita memiliki bawahan yang begitu banyak, kita harus mampu bertanggung jawab atas orang-orang yang berada di bawah kita. Jadi pada intinya kita harus bisa mengatur diri kita sendiri dulu agar kita bisa mengatur hidup orang lain, yaitu kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademik maupun sosial, mahasiswa itu perlu disiplin. Hidup disiplin itu adalah
bisa mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas yang baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Dan biasanya bentuk kedisiplinan ini berkaitan dengan ketepatan waktu. Disiplin belajar bisa kita katakan itu perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa, karena dengan demikian kita bisa mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal. Orang-orang yang hidup disiplin pasti akan merasakan manfaat yang nyata, yaitu mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Atau kita sebagai mahasiswa, kita sudah memiliki list-list apa saja yang harus kita laksanakan, dan itu akan terasa lebih ringan jika kita disiplin dalam mengerjakan list-list yang sudah kita buat. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nilai anti korupsi yang kelima yaitu tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, yaitu apabila terjadi sesuatu, boleh dituntut, dipermasalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban, menerima, dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukannya. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas. Tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus dihayati oleh mahasiswa. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, dan juga menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada mahasiswa. Nilai anti korupsi yang keenam yaitu ada bekerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekatan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, dan juga pantang mundur. Adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus sendiri, para mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Disitulah para pengajar memiliki peran penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia. Nilai anti korupsi yang ketujuh yaitu sederhana. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dilakukan dan dikembangkan sejak mahasiswa masih mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuan. Nilai anti korupsi yang kedelapan yaitu keberanian. Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan, terutama sekali harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika kita menguasai masalah yang kita hadapi, kita pun akan menguasai diri sendiri. Dimanapun dan dalam kondisi apapun seringkali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat dan penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian, di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu. Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di luar kampus. Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Saya di sini akan menjelaskan nilai dan prinsip anti korupsi. Setelah Nabila tadi menjelaskan nilai anti korupsi poin 5 sampai dengan poin 8, saya akan menambahkan satu lagi nilai anti korupsi, yaitu keadilan. Keadilan, kata dasarnya adalah adil. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak atau sesuai dengan porsinya masing-masing. Bagi semua orang, dalam hal ini mahasiswa, karakter adil itu perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan.
agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Untuk mengembangkan nilai keadilan, mahasiswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Misalnya, dengan memberikan pujian kepada teman kuliah yang berprestasi, lalu memberikan semangat dan saran yang membangun bagi teman-teman kuliah yang belum berprestasi, dan tidak memilih-milih teman berdasarkan latar belakang sosial. Nah, itu tadi adalah salah satu penjelasan saya mengenai nilai anti korupsi. Selanjutnya, kita beralih ke prinsip anti korupsi. Prinsip anti korupsi itu sebenarnya ada 5, namun saya hanya menjelaskan 2 prinsip saja, yang sisanya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Fani. Jadi, prinsip anti korupsi yang pertama ada prinsip akuntabilitas. Secara sederhana, akuntabilitas itu adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Selain itu, akuntabilitas publik itu ada secara tradisional dan secara fundamental. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Selain itu, akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental lebih merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Dalam mekanismenya, akuntabilitas publik ini memiliki pola-pola tertentu. Ya, pola-pola tersebut ada 6 poin. Yang pertama, ada akuntabilitas program, kedua ada akuntabilitas proses, lalu yang ketiga akuntabilitas keuangan, lalu pada poin keempat ada akuntabilitas outcome, kelima ada akuntabilitas hukum, dan keenam ada akuntabilitas politik. Lalu bagaimana ya cara mahasiswa itu menerapkan prinsip akuntabilitas? Jadi mahasiswa itu dapat menerapkan prinsip akuntabilitas ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam program-program kegiatan kemahasiswaan harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus dan dijalankan sesuai dengan aturan. Lalu kita beralih ke prinsip anti korupsi yang kedua. Prinsip anti korupsi yang kedua yaitu prinsip transparansi. Prinsip transparansi merupakan prinsip anti korupsi yang sangat penting. Prinsip transparansi ini sangat penting karena pemberantasan korupsi itu dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakannya itu dilakukan secara terbuka sehingga segala sesuatunya itu dapat diketahui oleh publik termasuk penyimpangan. Dalam prosesnya, transparansi itu dibagi menjadi 5. Ada proses penganggaran, lalu proses penyusunan kegiatan, yang ketiga ada proses pembahasan, keempat ada proses pengawasan, dan yang terakhir ada proses evaluasi. Nah, proses pertama, proses penganggaran. Proses ini merupakan proses yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi terhadap kinerja anggaran. Yang kedua, proses penyusunan kegiatan merupakan proses yang berkaitan dengan sumber pendanaan dan alokasi anggaran. Yang ketiga, ada proses pembahasan yang membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan atau pemungutan dana dan mekanisme pengelolaan proyek. Yang keempat ada proses pengawasan, proses yang berkaitan dengan proyek pembangunan yang menyangkut kepentingan publik. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting yaitu proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek yang dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif tetapi juga secara teknis dan fisik. Nah, contoh penerapan prinsip transparansi ini yaitu program kegiatan mahasiswa yang dilakukan secara transparansi, artinya dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani. Terima kasih. Sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip anti korupsi yang telah dibahas oleh Aisyah tadi. Prinsip yang ketiga adalah fairness atau kewajaran. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam proses penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun bentuk-bentuk yang lain. Dari prinsip ini, mahasiswa dapat menerapkannya dalam kegiatan organisasi
Seperti dalam proses penganggaran suatu kegiatan, harus diterapkan prinsip fairness ini. Dalam prinsip fairness ini terdapat 5 hal penting. Yang pertama adalah komprehensif dan disiplin, yakni mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas. Yang kedua adalah fleksibilitas, yakni adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga adalah terprediksi, yakni ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money dan menghindari defisit pada tahun berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness dalam proses perencanaan pembangunan. Yang keempat adalah kejujuran, yakni tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, baik berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran ini adalah bagian pokok dari prinsip fairness atau kewajaran. Yang kelima adalah informatif, yakni adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar dalam penilaian kinerja maupun dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip yang keempat ada kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan rakyat maupun negara. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa undang-undang yang lain seperti undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, dan undang-undang yang lainnya yang dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui sekaligus mengontrol kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat negara. Dari prinsip kebijakan ini, mahasiswa dapat menerapkannya dalam proses organisasi, yakni dalam proses pembuatan kebijakan yang tetap menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah ada di kampus atau universitas. Dalam kebijakan ini terdapat 4 aspek. Yang pertama adalah isinya, di mana kebijakan anti korupsi akan efektif apabila isinya itu terdapat unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Yang kedua ada pembuatnya. Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Yang ketiga adalah pelaksana. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi dengan baik apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, maupun lembaga permasyarakatan yang lainnya. Yang keempat adalah kultur kebijakan. Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi dari masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Prinsip yang terakhir adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang telah dibuat itu benar-benar telah efektif dan dapat mengeliminasi atau menghapus semua bentuk tindak pidana korupsi. Dari prinsip kontrol kebijakan ini, mahasiswa dapat menerapkannya dalam kehidupan organisasi, yakni dalam mengontrol suatu kegiatan mulai dari proses penganggaran hingga proses pelaporan. Dalam kontrol kebijakan ini terdapat 3 model. Yang pertama adalah partisipasi, yakni melakukan kontrol kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan. Yang kedua adalah oposisi, yakni mengontrol kebijakan dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak atau lebih baik. Yang ketiga adalah revolusi, yakni mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Di saat
saat semua rakyat berjuang melawan badai kehidupan, mati-matian untuk tetap hidup di tengah himpitan ekonomi, ditambah lagi PHK karyawan di mana-mana, dan banyak usaha yang harus gulung tikar akibat pandemi. Namun, hal tersebut dipandang berbeda oleh para pejabat Kementerian Sosial beserta menterinya. Mereka justru melihatnya sebagai peluang, meminta 10.000 dari setiap paket yang bernilai 300.000 untuk meringankan sedikit beban rakyat. Mereka masih tega memotong untuk masuk kantong pribadi. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah di hadapan publik untuk membantu kepentingan rakyat. Inilah krisis yang sesungguhnya, krisis moral umat manusia. Perkara itu diawali dengan adanya pengadaan Bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari menunjuk Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Dari upaya itu diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Mateus. Untuk fee, tiap paket bansos disepakati oleh Mateus dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Kemudian, kontrak pekerjaan dibuat oleh Mateus dan Adi pada bulan Mei sampai dengan November tahun 2020 dengan beberapa supplier sebagai rekanan, yang diantaranya adalah Ardian, Harisida Buke, dan PT Raja Wali Parama Indonesia yang diduga milik Mateus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono. Pada pelaksanaan paket bantuan sosial sembako periode pertama, diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Sedangkan untuk periode kedua, terkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2020 dengan jumlah sekitar 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Selanjutnya yaitu faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal atau dari dalam diri individu terdiri dari dua aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Aspek individu, kualitas moral individu juga berperan penting dalam penyebab terjadinya korupsi. Adanya sifat serakah dalam diri manusia, gaya hidup yang konsumtif, dan himpitan ekonomi dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Lalu yang kedua, dalam aspek sosial, keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korup. Yang kedua, faktor eksternal atau dari luar diri individu. Faktor eksternal ini terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan juga aspek organisasi. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap praktik korupsi. Misalnya, dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Demikianlah tindak korupsi dalam sebuah organisasi seringkali ditutup-tutupi. Lalu aspek yang kedua ada aspek ekonomi. Kondisi ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau saat sedang mendesak membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas, dan salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Lalu aspek yang ketiga yaitu aspek politik. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Sebagai contoh, seseorang membeli sesuatu atau menyuap para pemilih atau anggota partai agar dapat memenangkan sebuah jabatan. Lalu, aspek yang keempat yaitu aspek organisasi. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi yaitu kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, dan yang terakhir yaitu lemahnya pengawasan.
Berikut ini merupakan solusi mengenai kasus korupsi dana bansos oleh Juliari. Solusi dari pemerintah yang pertama yaitu penegakan hukum. Nah, Menteri Sosial Juliari ini dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar, subsidiar 2 tahun penjara, dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai terdakwa menjalani pidana utama. Kemudian ada pertanyaan, kenapa sih para koruptor ini tidak dihukum mati? Karena menurut Direktur ICGR Erasmus Napitupulu itu menilai bahwa hukuman mati ini tidak efektif diberikan kepada para koruptor. Karena berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2019, negara-negara yang menduduki peringkat atas dalam menekan angka korupsi ini nyatanya tidak sama sekali memberlakukan pidana mati sebagai pemidanaan bagi tindak pidana korupsi. Bahkan, menurut peneliti ICW Dewi Anggraini itu lebih baik para koruptor ini dijatuhkan hukuman kurungan maksimal entah itu 15 tahun, 20 tahun, atau bahkan seumur hidup. Karena dengan begitu efeknya lebih jera kepada pelaku korupsi. Kemudian yang kedua yaitu kasus Mensos Juliari ini menjadi momentum pembenahan kerja pemerintah di masa pandemi. Direktur ICGR Erasmus Napitupulu itu berpendapat bahwa dengan memperbaiki sistem pengawasan pada kerja-kerja pemerintahan itu menjadi langkah yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga yaitu membentuk lembaga pengawas independen. Menurut Zainur Rahman yang merupakan peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, seluruh program penanggulangan pandemi COVID-19 itu berpotensi dikorupsi karena tidak ada sistem yang dibangun secara independen untuk mengawasi penggunaan anggarannya. Nah, kemudian bila dirangkum, memerangi korupsi ini bisa dilakukan dengan 3 pendekatan pilar. Yang pertama yaitu strategi preventif, upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparency, accountability, and responsibility yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang terjadi. Nah, yang bisa dilakukan mahasiswa dalam strategi preventif ini adalah dengan jalan membentengi diri dan menerapkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip anti korupsi pada diri sendiri. Kemudian sebagai kontrol sosial, mahasiswa juga bisa membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada masyarakat banyak. Kemudian yang kedua yaitu strategi investigatif, merupakan upaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi, dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Tentunya strategi investigatif ini lebih efektif bila dilakukan oleh pemerintah atau bahkan badan hukum lainnya. Akan tetapi, mahasiswa juga bisa melakukan strategi investigatif ini, yaitu dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Contohnya dengan apa? Yaitu demonstrasi ataupun pembentukan opini publik. Kemudian yang terakhir yaitu strategi edukatif, merupakan upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing. Sebagai mahasiswa, kita juga bisa melakukan strategi edukatif ini dengan memanfaatkan berbagai media, yaitu dengan mengadakan seminar, webinar, diskusi, dialog, podcast, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa melaksanakan lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni, baik itu lukisan, drama, dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa, kita itu memiliki peran penting dalam memerangi korupsi. Oleh karena itu, berpartisipasilah dan mari kita wujudkan lingkungan anti korupsi.